Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini Miss akan menjelaskan tematik 6E subtema 1. Kita akan membahas tentang magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Magnet memiliki 5 sifat. Yang pertama yaitu magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwa magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dan apabila kedua kutub yang sejenis didekatkan, maka kedua kutub itu akan saling tolak-menolak. Yang keempat, yaitu medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau yang lainnya. Nah, berdasarkan sifat magnet yang tadi, jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi 2, yaitu bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Bahan magnetik adalah bahan yang sangat kuat yang dipengaruhi oleh medan magnet atau benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Bahan paramagnetik atau non-magnetik yaitu bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contoh, mangan, platina, aluminium, tembaga, dan timah. Magnet mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Nah, yang pertama ada magnet batang. Bentuknya menyerupai batang, balok, ataupun kubus, seperti di gambar. Yang kedua yaitu magnet silinder, yang menyerupai tabung panjang. Yang selanjutnya yaitu magnet jarum, menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Yang keempat ada magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Yang selanjutnya yaitu ada magnet U atau magnet ladam, berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Dan yang terakhir yaitu magnet keping. Magnet ini memiliki bentuk menyerupai kepingan logam atau uang logam 500-an. Nah, tempelan kulkas yang dipakai awang adalah salah satu ciri beberapa negara ASEAN. Contohnya kepala singa yaitu negara Singapura. Berikut adalah potensi ASEAN yang ditunggu oleh dunia. Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah dengan potensi besar kekuatan ekonomi dunia. Negara-negara yang termasuk dalam Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara diprediksi akan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Memang terdapat banyak faktor untuk menjadikan ASEAN sebagai negara yang maju. Ada beberapa alasan yang mampu menjawab apakah benar negara-negara yang bergabung dalam ASEAN memang berpotensi menjadi kekuatan ekonomi dunia. Alasan yang pertama yaitu adalah ke-10 anggota ASEAN bila disatukan dapat membentuk sebuah kekuatan ekonomi. Yang kedua yaitu ASEAN dikenal memiliki masyarakat yang sangat beragam baik secara ekonomi maupun sosial. Selain lokasinya yang strategis, negara-negara ASEAN juga merupakan negara yang memiliki komoditas dan jumlah besar. Asia Tenggara juga dianggap sebagai wilayah yang strategis dalam aliran perdagangan dunia. Nah, itulah beberapa faktor dan alasan bahwa negara ASEAN sangat berpotensi bagi dunia. Peran Indonesia membangun stabilitas ekonomi di ASEAN. Indonesia sebagai negara ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara diyakini mampu memimpin terwujudnya ekosistem ekonomi yang stabil, damai, dan sejahtera. Indonesia berupaya membangun strategi diplomasi secara politik dan ekonomi untuk menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara ASEAN. Indonesia mengambil peran dalam penyelenggaraan The 30th RD ASEAN Summit yang digelar di Singapura pada 11-12 November 2018. Nah, Indonesia juga berperan penting dalam menjaga perdamaian
menjaga hubungan dan perbaikan sosial di ASEAN. Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa mempunyai beberapa prinsip dalam bekerja yang dapat diterapkan sesuai dengan karakter suku-suku bangsa Indonesia. Nah, untuk lebih memahaminya, simaklah ulasan tentang budaya kerja dari beberapa suku bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu budaya kerja suku Madura. Mon adagang adaging. Peribahasa ini menunjukkan etos kerja orang Madura yang berarti jika berdagang akan berdaging. Peribahasa itu mengandung makna bahwa orang Madura itu adalah tipe pekerja keras. Orang Jawa merupakan populasi terbanyak di Indonesia. Keberadaan mereka hampir di seluruh daerah dan biasanya sebagai pendatang. Mereka akan menjadi penduduk yang mendominasi kedua setelah suku tempat daerah asli yang mereka singgahi. Yang ketiga yaitu budaya kerja suku Batak. Orang Batak memiliki jiwa kerja keras yang tinggi dan pantang menyerah. Mereka selalu bekerja tanpa memilih-milih jenis pekerjaan yang ada. Budaya kerja suku Padang sejalan dengan makna hidup bagi orang Minangkabau, yaitu berjasa kepada kerabat dan masyarakatnya. Kerja merupakan kegiatan yang sangat dihargai. Orang Indonesia pasti tidak asing dengan merek Aqua. Merek ini sangat dikenal dengan masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, pasti kalian tahu kan merek Aqua yang ada pada air mineral. Nah, orang yang ada pada di gambar yaitu Tirto Utomo, seorang pendiri Aqua. Tirto Utomo bernama asli Kwasien. Tirta Utomo lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 8 Maret 1930. Pada usia 48 tahun, Tirto memilih pensiun dari perusahaan pribadinya, yakni Aqua, PT Baja Putih, dan restoran Oasis. Setelah bekerja keras lebih dari setahun, produk pertama Aqua diluncurkan pada tanggal 1 Oktober 1974. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian dapat membaca biografi Tirto Utomo pada buku tematik 6E halaman 16. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.